Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'adakumullahu jami'an. Nawasil darsana al-yawm. Al-an wasalna ila Al-Mida Ats-Tsaniyah min Risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan kembali pelajaran kita setelah sebelumnya kita membahas tentang keistimewaan risalah Nabi ya. Yang pertama yaitu adalah al-umum, bersifat umum menyeluruh kepada seluruh manusia. Sekarang kita akan membahas keistimewaan atau mizah risalah Nabi atau syariat Nabi yaitu asyumul. Dicatat ya, asyumul. Secara bahasa ini syumul itu artinya kompleks ya, lengkap. Kita baca, wa idza nazarna ila risalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khilalil ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah as-shahihah. Jikalau kita memperhatikan atau melihat, menengok ya, risalah atau syariat Nabi Muhammad SAW daripada ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi, tentunya hadis yang sahih ya, karena ketika menetapkan hukum tidak boleh memakai hadis yang lemah. Wajadnaha syamila lima yahtaju ilaihin nas min su'unid dunya wal akhirah. Kalau kita lihat syariat atau risalahnya Nabi Muhammad SAW ini itu, ini kompleks ya, lengkap, segala sesuatu itu diatur, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala wajhi yakfulul masalil linnasi jami'an. Yang mana risalah atau syariat Nabi itu sesuai dengan maslahat ya. Maslahat ini sesuai dengan kepentingan manusia. Wa yu'minu lahum sa'ada al-haqiqiyya idahum iltamazu biha wa amilu ala tahqiqiha. Jikalau orang manusia ini mau mengamalkan syariat atau mengamalkan risalah Nabi, maka mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jika mau mengamalkan dan berpegang teguh kepada syariat Nabi ya. Kama anna siyar ala khilafiha yuhaqqiqu lil basyariyah asyaqa. Sebagaimana dalam sejarah-sejarah ya, orang-orang yang menentang atau yang menolak syariat, menolak risalah Nabi, menolak ajaran Islam itu akan mendapatkan mendapatkan syaqo. Syaqo ini kesengsaraan ya. Wal bu'us, mendapatkan masalah. Wattirab, keguncangan, pokoknya model-model gitulah, kesengsaraan, kesusahan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang menolak daripada mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan donka, maka hidupnya akan terasa sempit. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat, perintah Allah, maka hidupnya akan terasa sempit. Meskipun punya harta banyak, meskipun punya jabatan tinggi, kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, tidak pernah berzikir, beribadah kepada Allah, hidupnya itu terasa sempit. Seakan-akan dunia itu sempit sekali. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang rajin beribadah, menjalankan syariat itu masya Allah ya. Walaupun ya rezekinya ala kadarnya, tetapi ketika dia mau beribadah, mau bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan terasa nikmat ya. Kita lanjut baca ayatnya ini, wanasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang tidak berzikir ini, tidak mau beribadah kepada Allah ini dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta di akhirat kelak. Mereka berkata,
Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa kamu jadikan aku ini buta padahal dulu saya ini melihat ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena kamu dahulu ketika hidup di dunia udah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Ini ayat-ayat ini ajaran Allah ya. Bisa Al-Qur'an, bisa kitab-kitab lainnya ya. Datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya. Wa kadzalika yaumal tunsa, dan pada hari ini juga kamu akan dilupakan. Begini ya, orang yang tidak ingat kepada Allah di dunia dia melupakan Allah, maka di akhirat Allah akan lupakan orang yang tidak ingat kepada Allah. Wa ilaika fi ma yali abrazul umur allati tadammanul Qur'anul Karim wa sunnah an-nabawiyyah syarifah. Berikut ini hal-hal yang diatur ya, beberapa hal. Ini ditulis di sini cuma beberapa hal yang diatur dalam syariat Islam ya. Ini poin-poin pentingnya aja, sebenarnya banyak ya, segala aspek, segala segala sudut kehidupan itu diatur oleh syariat kita, syariat Islam. Bayangkan ya, syariat Islam ini syariat yang paling lengkap di antara ajaran-ajaran agama lainnya. Dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diatur oleh Islam. Bayangkan ya, ketika antum tidur diajarkan doa untuk bangun tidur, ketika mau tidur lagi diajarkan doa bangun tidur. Begitu pula ketika antum masuk WC, masuk ketika bepergian, semuanya diatur oleh Islam. Bagaimana adabnya, bagaimana syariatnya, bagaimana hukumnya. Makanya Masya Allah ya, ini ajaran kita ini ajaran yang sangat mulia, ajaran yang tidak hanya mengatur urusan akhirat saja, dunia pun diatur ya. Kalau kita lihat ajaran-ajarannya orang-orang kafir ya, orang-orang yang bukan Islam itu hanya sebatas hubungan antara Tuhan dan hambanya, ibadah aja yang diajari. Kalau Islam enggak, semuanya diatur, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bergaul satu sama lain dengan manusia, bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita menjual barang, bagaimana hukumnya riba, goror dan lain sebagainya. Semuanya diatur demi apa? Demi maslahat kita, kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah ya, kalau mau ajaran Islam ini diterapkan di suatu negeri, maka negeri itu akan insya Allah dengan izin Allah menjadi makmur dan sejahtera. Ini negara kita ini terlalu banyak undang-undang ya, undang-undang yang ya dibuat oleh pemikiran manusia, bertentangan dengan syariat dan juga jauh dari syariat kita ya. Kalau kita lihat negara Arab Saudi, Masya Allah ya, satu-satunya negara yang menerapkan syariat Islam, meskipun belum 100% ya, tapi Masya Allah di sana ditegakkan hukum kisos ya, potong kepala bagi orang yang orang yang membunuh, hukumannya dibunuh, orang yang berzina kena rajam. Ini Masya Allah ya. Walaupun sudah dikecam oleh dunia ini tidak mau menerapkan syariat Islam, mengecam bahwasannya itu tidak sesuai HAM, tapi Masya Allah, ketika Arab Saudi menerapkan syariat ini, menerapkan hukuman kisos ya, hukuman pancung bagi orang yang membunuh, itu tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas di negara Arab Saudi itu sangat rendah. Dalam setahun tuh bisa dihitung berapa kali orang yang membunuh, itu sangat sedikit karena takut ya. Kata Allah, walakum fil qisasi haya. Dan dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Apa maksudnya? Loh, kok ada kehidupan Ustadz? Kan orang kisos dipenggal kepalanya terus mati. Di sini ulama mengatakan bahwasannya ketika orang itu berpikir mau membunuh saudaranya, mau membunuh orang lain, dia itu akan akan takut karena ya hukumannya mati ya. Hukuman orang yang
yang membunuh itu ya dibunuh juga, makanya pikir 100 kali ya. Tapi kalau di negeri kita ini ya hukumannya cuma 15 tahun, belum lagi dapat dispensasi, pengurangan. Nah, itu. Makanya orang apa namanya? Makanya orang nggak takut dia membunuh karena hukumannya ringan aja. Ah, penjara 10 tahun doang, udah di penjara, dapat makanan pula, enak nggak usah kerja. Nah, kalau di Arab udah, kamu membunuh maka kamu akan dibunuh. Nah, itu dia. Dan ini masya Allah hukum yang sangat pas ya. Nah, kenapa? Karena nyawa manusia itu mahal. Ingat, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan nyawa. Nah, makanya hukum paling pas ketika orang membunuh adalah dibunuh, ya. Nah, itu tapi ya, masih apa namanya? Nah, dalam hukum kisos itu ada kaidah-kaidahnya ya. Nah, insya Allah nanti antum akan belajar ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini hukum yang pertama diatur adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum tentang akidah kepercayaan. Faqad bayyana risalah Muhammadiyah, risalah Muhammadiyah maksudnya bukan apa organisasi Muhammadiyah ya, tetapi risalahnya Nabi Muhammad SAW itu mengatur hukum tentang i'tiqad, yaitu kepercayaan ya, tentang akidah. Audoha bayan, dengan apa namanya, dengan sejelas-jelasnya. Faqad tahaddatsat amma yajibu 'alal mukallaf al-i'tiqadiyya bihi wal imanu bi mujibihi qala Allah Ta'ala. Apa namanya? Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwasannya Islam itu mengatur kita agar kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat dan lain sebagainya. An-Nisa ayat 1 berapa ini? 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli. Orang-orang yang beriman, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmal akhir. Barang siapa yang kafir ya, atau mengingkari, tidak percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, sesungguhnya dia telah apa namanya, dolalam ba'ida, tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dan Nabi kita berkata, kalau Rasulullah SAW, ini di hadis riwayat Muslim, al-imanu antu minu billahi, iman adalah engkau mempercayai Allah dan malaikat, kutub, kitab, rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah ya. Takdir Allah yang baik dan takdir yang buruk. Ini ya. Udah jelas ya. Hal yang pertama diatur dalam agama itu masalah keyakinan. Semua agama itu pasti mengatur apa? Masalah keyakinan ya. Di agama Islam kita diajarkan untuk bertauhid ya, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa namanya? Agama yang sesuai dengan fitrah, agama sesuai dengan nalar, agama yang sesuai dengan logika kita ya. Di Al-Qur'an tuh banyak sekali Allah memberikan kita analogi atau permisalan yang menunjukkan bahwasannya agama kita ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan bawaan manusia, sesuai dengan logika dan akal sehat. Contohnya Tuhan satu ya. Tuhan hanya satu, dikatakan itu dalam Al-Quran. Kalau misalkan Tuhan itu ada dua, maka apa namanya, Tuhan itu akan ribut ya. Yang satu maunya begini, yang satu akhirnya begini ya, maka hancurlah dunia. Karena dua Tuhan ini saling ribut ya, saling apa namanya, saling mau mengatur dunia. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, yang satu maunya begini ya sudah. Kalau terlalu banyak yang ngatur, akhirnya ya dunia ini jadi kacau ya. Makanya Tuhan itu cuman ada satu. Dan juga Masya Allah apa namanya, agama kita ini menganggap
siapa? Nabi Isa itu hanya sebagai rasul ya. Nah, dan ini sesuai dengan logika ya. Nah, bayangkan ya, bagaimana bisa seorang manusia biasa yang makan, yang minum, yang menikah, yang BAB, yang apalagi, yang mati, nah bisa jadi Tuhan. Masuk akal nggak? Tentu nggak masuk akal ya. Tuhan kok bisa mati? Nah, kalau Tuhan bisa mati berarti ya bukan Tuhan ya, tidak jadi Tuhan lagi. Logikanya kan begitu kan? Nah, kalau pencipta mati maka manusia yang lain bisa menjadi bisa menggantikannya sebagai Tuhan. Makanya akidahnya orang Nasrani ini akidah yang membingungkan ya, akidah yang rancu, bagaimana orang yang mati bisa menjadi Tuhan. Nah, kalau manusia bisa jadi Tuhan, kemudian dia mati, maka manusia lain bisa menjadikan dirinya Tuhan. Nah, itu ya. Nah, ini saja yang Ustadz sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.